Wabarakatuh. Iya, kita mulainya jam 13.30. Masih belum, pesertanya masih belum banyak, Ya. Bentar ya, Saya ya.
Baik, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah banyak nih mau kita mulai aja Boleh, tafadhali silakan. Iya, baik saya buka dulu ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wala ali wasobihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, alhamdulillah untuk hari ini kita tadabbur di puasa hari pertama ya ya. Semoga kita bertemu di majelis ilmu ini kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik, sebelum Umi mentadabur, kita mendengarkan tilawah dan sari tilawah terlebih dahulu oleh Mbak Miladi dan Mbak Diah. Ya, tafadhol Mbak Miladi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina istarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adaat ma lahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la tarji'un. Au kasoyyibim minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq ki'adharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtufu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka
dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menjumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan Mbak Miladi dan Mbak Dia. Iya, baik Umi, untuk mempersingkat waktu bisa kita mulai untuk tadabbur surat Al-Baqarah ayat 14 hingga 20. Ya, silakan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar dengan baik ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbana rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shaliha. Amin ya rabbal alamin. Syahrul Ramadhana unzila fihi al-Qur'an. Amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an ya. Jadi alhamdulillah semua kegiatan kita yang ada yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan kemuliaannya. Ya, termasuk mudah-mudahan majelis kita hari ini, ya termasuk mudah-mudahan majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan semuanya. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semuanya sehat ya, sehat, selalu bersemangat ya dalam keadaan apapun, karena mudah-mudahan ya dengan keriduan kita, dengan keikhlasan kita ya dalam menerima satu kondisi ya bagaimanapun keadaan itu, insya Allah baik untuk kita semuanya ya, dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan ya senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sekarang sudah sampai tadabbur ya di surat Al-Baqarah ayat 14 sampai ayat 20. Nanti saya bagi lagi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu ayat 14 sampai ayat 16. Ya, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Mbak Miladi ya, barakallahu fikum, dan kita sama-sama tadabbur bersama Mbak Dia ya. Mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih melanjutkan apa yang kemarin kita bahas, yaitu tentang sifat-sifat kaum munafik ya. Kemarin kita membahas tentang sifat-sifat kaum munafik sebagian ya. Nah, kemudian pada surat Al-Baqarah ini sebagian yang lain kita akan membahas sifat-sifat selanjutnya ya. Seperti yang kita bahas kemarin teman-teman ya. Sifat munafik itu sangat berbahaya sekali gitu ya, sangat membuat kita dalam kondisi yang serba salah sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau kufur itu jelas ada di depan, sementara kalau munafik itu dia ada di dalam gitu ya. Kalau bahasa Ustadz Somad itu kayak menggunting dalam lipatan ya. Yang sering diucapkan beliau ya. Nah, dia modelnya kayak gitu. Orang munafik tuh ya kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kondisinya, nggak tahu bagaimana dia sebenarnya ya. Nah, itu kadang-kadang kalau mereka masih menyembunyikan sifatnya ya, kita menganggap dia kayak saudara kita gitu, kayak orang-orang yang beriman gitu ya. Tetapi luar biasa ya, nanti kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada Rasulullah, menunjukkan kepada kita semuanya bahwa
sifat-sifat munafik itu tidak akan bertahan lama, teman-teman. Ya, pasti akan kelihatan gitu. Ya, dan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam caranya. Sehingga bagi orang mukmin baik ya, orang mukmin yang terdahulu maupun sekarang ya, maupun yang akan datang itu akan selalu ya mengetahui ya bibit-bibit kenifakan ya kan, terus kemudian akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Karena tadi ya, insya Allah ya sifat munafik itu tidak akan lama ya, tidak akan lama diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian di ayat yang kita bahas yaitu di ayat 14, bagaimana sifatnya orang munafik, Allah menggambarkan begini, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, ketika mereka itu bertemu dengan teman-temannya, ya, mereka berjumpa dengan orang-orang yang wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya bukan teman-temannya dulu, orang-orang yang beriman dulu. Ya, apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, Masya Allah, ya. Jadi dia manis di depan, ya. Ketemu sama mereka, dia mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang beriman, orang yang orang yang sama seperti mereka, ya, sama seperti mereka beriman dan sebagainya. Seperti kemarin kita sudah bahas ya alasannya seperti apa. Namun kemudian ketika wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ya, teman-teman semuanya, ayat 14 ini ya, ada sebab turun ayatnya, walaupun ada Imam Suyuti mengatakan ini dalilnya atau hadisnya lemah ya, tapi disampaikan oleh Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya bahwa ayat 14 ini sehubungan dengan Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Kita tahu ya, Abdullah bin Ubay itu orang yang provokator, tokoh munafik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Islam di Madinah. Itu tokoh munafiknya itu Abdullah bin Ubay. Ya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay sampai menjadi sebab gitu ya turunnya ayat ini ya, karena mereka adalah orang-orang yang ya memuji-muji ya, tatkala dia memuji-muji Abu Bakar dengan sifat kemunafikannya gitu kan, ketika bertemu dengan Abu Bakar, Umar dan Ali ya kan, tetapi kemudian ketika mereka ada bersama kawan-kawannya ya, mereka mengatakan bahwa lihatlah bagaimana aku akan mengusir orang-orang tolol ini dari kalian gitu ya. Jadi ketika ketemu sama para sahabat itu mereka memuji-muji ya, luar biasa, mulutnya itu luar biasa ya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang yang manis diucapkan ketika bertemu dengan para sahabat ya. Tetapi begitu ketemu sama teman-temannya, bertemu dengan orang-orang yang sama ya dengan mereka, yaitu orang-orang kafir gitu ya, orang-orang munafik yang sama dengan mereka ya, mereka mengatakan bahwa qalu inna ma'akum, ya tenang aja, aku tuh enggak sama mereka, kata Abdullah bin Ubay ya. Mereka mengatakan bahwa aku bersama kalian, tetap ada dalam bersama kalian gitu ya. Alhamdulillah min dzalik, sifat orang kayak gini ya. Terus kemudian nyebelin ya teman-teman ya. Nyebelin banget gitu. Jadi ketika di depan, ketika ketemu ya sama kita nih manis-manis gitu kan ya, dia muji-muji gitu. Tetapi begitu di belakang ya, dia mengatakan innama nahnu mustahziun. Ya, sama mereka tuh aku cuma mengolok-ngolok mereka aja gitu. Tenang aja, kalian akan lihat bagaimana aku akan mengusir mereka. Nah, itu apa yang disampaikan oleh munafikin Madinah itu begitu. Ya. Jadi kalau ada orang model kayak gini ya, generasi inilah ya, generasi Abdullah bin Ubay ya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang ya punya sifat munafik ya. Di depannya misalnya di depan Mbak Mila manis-manis, Mbak Mila cantik deh Mbak Mila gitu kan ya. Pokoknya manis banget sampai bikin Mbak Mila terbang gitu dan sebagainya. Giliran di belakangnya ya Allah ngata-ngatain itu sampai membuat kupingnya
panas dan sebagainya, apalagi ada kondisi mengadu domba dan sebagainya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita membutuhkan basa-basi itu sewajarnya saja, ya sewajarnya saja untuk membuat hangat ya, untuk membuat hangat keadaan, untuk membuat hangat satu perjumpaan misalnya ya. Tetapi jangan sampai dalam basa-basi itu ya ada sifat-sifat munafik ya dan kebohongan dan sebagainya. Ya, jadi kadang-kadang orang itu ya membedakan antara gitu ya bersifat sopan dengan gitu menjilat itu agak tipis ya kadang-kadang gitu ya kadang-kadang ya kadang-kadang kalau kita ngerasain gitu ya orang itu kadang-kadang merasa ya teman-teman ya adalah ya orang yang ikhlas gitu untuk memuji, ada orang yang dia memuji karena sesuatu, tapi di belakang dia akan berburuk gitu ya, berbuat buruk kepada kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai begitu. Jadi teman-teman semuanya nggak ada untungnya ya sebenarnya kita itu ya melakukan hal-hal sifat-sifat bagaimana sifatnya orang munafik ya. Jadi bukan berarti gitu kalau misalnya di depan seseorang kita jujur untuk mengatakan bahwa kita tidak suka dengan dia, bukan berarti begitu ya, enggak juga gitu, enggak juga. Itu akan menjadi masalah juga gitu. Kalau misalnya saya nggak terlalu suka sama si fulanah gitu misalnya, tetapi kemudian kalau di depan dia ya tetap aja harus menjaga attitude kita, benar nggak? Tetap aja kita harus menjaga diri gitu, jangan menampakkan ketidaksukaan kita gitu. Caranya ya jangan sampai ya wajah kita merengut gitu, jangan sampai muka kita sinis gitu ya. Kenapa? Karena tidak suka dengan sifatnya misalnya dan sebagainya. Ya tidak sukanya ya wajar aja, nggak usah sampai dipertontonkan seperti itu. Tapi kemudian yang menjadi masalah itu ya, yang menjadi masalah itu ketika kita tidak suka ya kan, kita sudah mampu menutupnya ya, tetapi di belakang si fulanah tadi gitu kan, kita terus mengeluarkan keburukan-keburukan dia, dibumbui dengan hal-hal yang ya itu semuanya hawa nafsu dan kebencian kita. Ya bukan hanya berdasarkan ketidaksukaan secara objektif tidak gitu ya, tetapi dibumbui dengan fitnah, dibumbui dengan segala macam, ya Allah, itu membahayakan teman-teman semuanya. Ya, itulah sifat orang munafik itu di situ. Tapi kalau misalnya kita, Bu, kadang-kadang kalau kita nggak suka sama seseorang karena seseorang itu memang gitu ya, sifatnya buruk dan sebagainya gitu ya, ya sudah kita biasa aja gitu ya, berusaha untuk tidak menampakkan ketidaksukaannya, tetapi tidak menjadi masalah juga ketika kita di belakang gitu ya. Karena memang ya kita bersikap baik sama siapapun itu diperintahkan ya. Jangan sampai kepada orang yang memiliki sifat buruk dan sebagainya kita di depannya langsung menampakkan ketidaksukaan dan sebagainya. Kalau dalam rangka kita ya menahan dia supaya tidak melakukan suatu keburukan, monggo ya, nggak masalah gitu ya. Nggak masalah, memang harusnya begitu, kita menampakkan bahwa apa yang dia lakukan, seseorang yang melakukan hal tersebut itu tidak baik, kita tidak setuju ya, kita tidak setuju, maka tampakkan sikap ketidaksetujuan itu gitu ya. Tetapi kalau tidak ada kondisi seperti itu ya, hanya sekedar misalnya si Anu lewat, si Anu itu misalnya kita mengenal dia sebagai seorang yang buruk ya, perangainya buruk gitu kan, terus kemudian dia nggak ngapa-ngapain pas lewat di depan kita gitu, dia nyapa kita juga gitu, tapi apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, balas aja gitu ya. Kalau dia senyum ya udah kita senyum, kalau dia salam ya udah kita salam gitu ya. Tapi afternya, setelahnya itu loh teman-teman yang jadi masalah ya. Jangan begitu dia udah lewat gitu, karena tadi kita berdua terus berdua atau bertiga berkelompok sama teman-teman kita ya, terus ujung-ujungnya apa, dia udah lewat nih si fulanah ya kan, udah kita senyumin tadi, dia juga udah senyum sama kita, terus kemudian kita berlanjut. Yang suka itu kan begitu kita ya, terjebak pada hal yang kayak gitu. Ya berlanjut sama teman-teman kita, si Anu tadi yang lewat ya, ini kan orangnya bla 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 bla, langsung di ini jelek-jeleknya di ini, ya Allah, jangan begitu ya, nggak boleh yang seperti itu ya. Itu kayak Abdullah bin Ubay itu ketemu sama Abu Bakar, ketemu Umar ya kan, ketemu sama Ali ya, dia muji-muji, ketemu sama orang-orang soleh, ketemu para sahabat, dia muji-muji gitu.
ya, mukanya dimanis-manisin gitu kan, ucapannya juga manis gitu ya, bahasanya juga manis gitu, dan mengatakan bahwa dia sebagai seorang muslim ya, taat dan sebagainya gitu. Tetapi giliran di belakang ya, giliran ketemu sama teman-teman selevel, sefrekuensi ya, kenifakannya, keburukannya ya, mereka ngomongnya jelek-jelek ya, terus ngomong yang nggak bagus lah, madah bukan madah, ya, omongan yang perkataan buruk ya, untuk menjelekkan mereka dan sebagainya, mengolok-olok mereka gitu ya, dan sebagainya ya. Itu sifatnya orang munafik ya. Kalau yang misalnya di dalam diri kita banyak, atau mungkin kita evaluasi muhasabah, oh ternyata itu nggak boleh ya gitu ya. Kemarin-kemarin kita melakukan hal yang kayak gitu ya, banyak-banyak beristighfar ya. Insya Allah istighfar kita, dan kita ketika kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti mengampuni ya. Innama nahnu mustahziun, kata mereka ya, tenang aja, kita itu lagi ngolok-ngolok mereka kok ya, kata mereka kan begitu ya, mustahziun ya, dikatakan pada mereka menganggap bahwa mereka mengolok-olok mereka, padahal kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ya kan. Allah akan membalas olok-olokan mereka ya. Jadi mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Teman-teman semuanya, kalimat yastahzi'u, ya kan? Yastahzi'u yang dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalas perbuatan mereka. Mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah mustahziun ya. Mustahziun itu artinya ada orang yang mengolok-olok ya. Jadi isim orang, menggambarkan orangnya yang melakukan satu perbuatan. Ya, kemudian kalau kalimatnya dirubah dengan kalimat yastahzi'u, itu adalah kata kerja ya. Allah yang akan mengolok-olok mereka. Jadi ya, olok-olok dibalas dengan olok-olok ya. Bukan berarti gitu ya, kalimat yang kedua itu sama, Allah mengolok-olok model mereka itu enggak, teman-teman semuanya. Ya, jadi artinya ya, Allahu yastahzi'u bihim artinya adalah Allah akan membalas olok-olok mereka dengan menangguhkan mereka ya, menangguhkan mereka lalu menimpakan hukuman kepada mereka. Ya. Jadi mereka dibiarkan aja melakukan hal-hal tersebut ya, Allah sampai menahan ya, menangguhkan azab, menangguhkan siksa buat mereka ya, dan mereka dibiarkan terus berada dalam kesesatan. Itu bentuk olok-olok Allah terhadap mereka. Artinya ya tidak secara hakiki ya, tidak secara hakiki, maknanya itu menggunakan makna majas gitu. Dan ayat-ayat seperti ini teman-teman semuanya banyak digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam beberapa Al-Qur'an ya. Contohnya misalnya dengan menggunakan balasannya itu dengan menggunakan kalimat yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh orang kafir atau orang munafik ya. Sebagaimana misalnya di dalam surat Asy-Syura ya kan, Allah juga menyampaikan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ya. Dan balasan bagi keburukan jazaa'u sayyi'ah. Sayyi'ah itu kan keburukan ya. Terus kemudian Allah juga menyampaikan ya, balasan dari keburukan itu adalah sayyi'atu misluha, keburukan yang setimpal gitu ya. Jadi hampir sama kalimatnya ya. Jadi Allah menggunakan kalimat sayyi'ah untuk membalas perbuatan yang sayyi'ah juga ya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah yang di ayat 194 ya, Allah juga menyampaikan famani atada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum ya. Jadi di dalam kalimat i'tada yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir mereka menginikan Allah berkhianat gitu ya, berkhianat dengan kalimat i'tada, maka balasan Allah juga begitu. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum gitu ya.
orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu mereka berkhianat sama Allah, maka dia akan dikhianati lagi gitu kan. Tapi kan secara bahasa itu ini majaz gitu ya, nggak bisa caranya Allah mengkhianati mereka kayak gimana kan, nggak yang model kayak mereka melakukan itu terhadap Allah kan gitu ya. Nah sama ya, sama seperti ketika Allah menghina atau mengolok-olok mereka gitu ya, ya tidaklah dengan kalimat-kalimat yang sama seperti mereka melakukan gitu, tapi bentuknya apa? Pertangguhan atas apa yang mereka lakukan gitu ya, pertangguhan siksaan, pertangguhan azab ya, itu adalah bentuk olok-oloknya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dibiarkan mereka. Kalau bahasa kita, kalau orang Jawa gitu kayak gini. Ada ungkapannya sama kalian mudah nggak ya kayak gini. Wes terus gitu. Ya, ada orang yang berbuat buruk itu dia wes terus Ben Barno gitu kan ya. Halo orang Jawa. Ya, jadi dibombong gitu kan bahasanya. Jadi kalau bahasa Indonesia diapain teman-teman? Ya, dielu-elu gitu kan ya. Dielu-elu gitu, bentuk diolok-olok, bentuknya olok-olokannya itu kayak gitu. Bener kan ya? Jadi kalau kita bilang ya terus itu bukan berarti disuruh untuk melakukan terus karena itu perbuatan baik, perbuatan benar, bukan gitu ya. Tetapi karena gitu kan, karena olok-olokan tadi gitu loh. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir itu gitu ya. Dan itu membuat mereka ya ada dalam kehinaan ya, sebagaimana tadi disampaikan ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Terus ada dalam kehinaan di mana mereka ya dalam kesesatan yang dibiarkan ya bertambah parah gitu. Jadi kesesatannya tuh dibiarkan terus saja ya. Nah, mereka dicap sebagai ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda. Ya, kenapa menggunakan kalimat ishtaraw teman-teman semuanya? Ya, karena ishtaraw itu artinya membeli sebenarnya. Ya, ini juga kalau dalam pinjam istilah ya, dalam ilmu balaghah tuh begitu istilahnya, pinjam istilah ya. Pinjam istilah membeli untuk menyatakan tentang penukaran kesesatan dengan kebenaran dan penukaran kekafiran dengan iman sehingga transaksi mereka rugi. Ya, kenapa? Karena orang-orang pada zaman dulu kalau mereka ya diberikan kalimat istarau ya itu sangat menarik sekali bagi mereka. Kenapa? Karena mereka terorientasinya pada untung ya. Orientasinya pada untung. Sama kalau misalnya kita melakukan satu aktivitas jual beli, teman-teman ya. Orang membeli itu orientasinya apa, teman-teman? Keuntungan kan? Ya, keuntungan ya. Padahal ya Allah menggunakan kalimat ini untuk mengolok-olok orang-orang munafik tadi ya, bahwa mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu ya sesuatu yang benar, sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Tapi sejatinya ya tidak ada kerugian yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu menukarkan hidayah dengan kesesatan ya, menukarkan satu jalan Islam ya dengan dengan hal yang justru sebaliknya. Ya. Sudah ada dikasih tahu tentang Islam, tentang cahaya Allah gitu kan, tentang nur Allah, tentang tentang keimanan ya, dan tentang jalan yang benar di sisinya gitu ya. Tetapi mereka tidak mau menerima, bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena ininya mereka ya, karena hawa nafsu mereka, kemudian karena kesombongan mereka, karena apalagi hasadnya mereka ya, semua penyakit hati muncul jadi satu, kemudian terciptalah sebagai pribadi munafik. Maka hati-hati ya teman-teman ya dengan penyakit hati ya, benar-benar penyakit hati itu harus pokoknya ada sedikit langsung dihapus gitu loh teman-teman ya, ada netes sedikit wes langsung ngilangin ya, langsung dibersihin kok ada kayak gitu ya, ada gil gitu. Gil itu kan sesuatu yang sifatnya itu halus ya,
kayak mulai apa namanya tanda-tanda gitu, mulai tanda-tanda ketidaksukaan pada sesuatu kebenaran, pada satu yang benar gitu, itu harus sudah mulai dibersihin, harus mulai di astagfirullahaladzim gitu, harus mulai taubat dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena kalau kita biasakan itu terus gitu, kita terus pelihara gitu kan, nanti gitu ya, itu akan sangat menguasai diri kita ya, dan yang muncul adalah pribadi munafik. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi teman-teman semuanya dari ayat ini ya, ayat berapa tadi? Ayat 14 sampai ayat 16 ya, kita bisa mengambil pelajaran banyak sekali ya. Bagaimana balasan dan hukuman yang menimpa setiap orang ya, yang menukar kekafiran dengan iman ya kan? Kemudian menukar kesesatan, kebatilan, kegelapan dan kebengkokan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Qur'an dan apa namanya ditukar dengan kesesatan gitu ya, ditukar dengan kekufuran gitu ya. Itu adalah apa teman-teman semuanya ya, olok-olok Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dibiarkan kita terus ada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik, jangan kita layak. Jangan kita. Jadi mereka itu yang membiarkan itu ya terus akan makanya yang ayat kemarin itu ya, ayat kemarin itu disampaikan ya kan, apa namanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun gitu ya. Tabiinnya atau syarah jelasnya ya, modelnya kayak gini ya. Terus kemudian Allah tadi mengatakan ya kan, bayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, terus gitu di masa terus dia dibiarin lama dia ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa nggak cepet mati gitu kan ya, dan kayak seolah-olah tuh dibombong gitu ya, diiniin ya, dielu-elu biar terus seolah-olah dia kayak nggak ada halangan untuk melakukan perbuatannya itu, padahal ya itu bentuk dari ini olok-oloknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya ya, Allah menyebutkan 4 macam keburukan orang-orang munafik ya, yang sebenarnya masing-masing keburukan itu dengan keburukan itu ya, apa namanya, sudah cukup gitu untuk menimpakan hukuman terhadap mereka orang-orang munafik itu. Apa saja keburukannya? Yang pertama teman-teman semuanya, memperdaya Allah ya. Mereka merasa dia memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara apa? Penipuan ya, penipuan apa namanya, penipuan mengatakan bahwa diri mereka beriman ya, ketika bertemu dengan orang mukmin, ketika mereka ada di masyarakat di depan orang banyak ya, mereka menipu orang-orang itu dengan keimanan mereka ya, padahal sejatinya mereka tidak beriman ya, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua ya, mengadakan perusakan di bumi dengan mengobarkan fitnah ya. Teman-teman semuanya, fitnah, provokasi musuh terhadap kaum muslimin ya, menyebarkan desas-desus yang tidak benar, itu adalah bentuk perusakan bumi. Jadi kalau misalnya ya kita mendengarkan yang namanya merusak bumi itu ya dengan cara membuang sampah sembarangan, gundulin hutan dan sebagainya, model-model yang kayak gitu ya. Ada lagi model tipe ya perusakan bumi yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Yaitu apa? Tadi ya, mengobarkan fitnah di antara orang-orang mukmin ya, itu luar biasa dampaknya ya, dan kemudian memprovokasi para musuh supaya menyerang orang-orang mukmin ya, padahal ya dia tuh ada di barisan di dalam orang mukmin, tapi ya dia mengundang-undang ya, provokasi musuh supaya melemahkan orang mukmin, dan itu luar biasa sekali dampaknya ya, kerusakan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat menjelaskan tentang sifat-sifat munafik ya, itu di situ. Kemudian yang ketiga, berpaling dari keimanan dan keyakinan yang benar yang tertanam dalam hati ya, yang selaras dengan perbuatan mereka ya, seharusnya tidak dilakukan kalau memang mereka orang-orang yang beriman, tapi karena orang munafik mereka udah biasa aja gitu. Ya, mereka udah biasa aja melenggang, merasa nggak bersalah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat teman-teman adalah bimbang ya, dan bingung, terombang-ambing di dalam apa? Kezoliman ya. Jadi nanti apa namanya, tempo-tempo dia beriman, tempo-tempo dia kufur, pagi dia beriman, sore dia kufur gitu kan, sore dia beriman, pagi-pagi udah kufur lagi gitu.
Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita semuanya ketika seorang munafik itu gimana ciri-cirinya, ya kan susah gitu kan, susah untuk mendapati mereka. Oh ini loh orang munafik, oh ini loh orang munafik itu kan kita nggak bisa begitu gitu. Kenapa? Karena saking mereka tuh pinter berdusta teman-teman semua, ya pinter berdusta. Nggak bisa teman-teman yang ada di sampingnya atau di sekitarnya para sahabat yang hatinya baik, orang-orang yang baik ya, mereka itu nggak punya guilt, nggak ada suudzon terhadap orang yang ada di sampingnya ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pada mereka, orang yang pengen tahu apakah dia seorang munafik atau tidak ya, maka lihatlah ya pada sholat mereka ya. Kalau mereka datang di sholat di sholat zuhur sama asar saja gitu ya, di sholat yang terang gitu ya, kemudian mereka ya tidak datang pada waktu sholat yang gelap gitu ya, seperti sholat isya, sholat subuh gitu kan ya, maka itu ada ciri-ciri gitu, ciri-ciri orang munafik gitu ya. Nah, itu zaman dulu begitu cara mengenalinya. Akhirnya para sahabat ya ngelihatin, oh, dia nggak pernah datang nih kalau di sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena dua sholat itu adalah waktu yang gelap. Jadi orang samping-sampingnya tuh nggak kelihatan siapa wajahnya siapa. Nah, orang munafik itu ya ketika ada kondisi dia absen, ketika ada kondisi dia berpaling dari kebaikan itu pasti dia akan lakukan gitu. Ya termasuk ya sholat berjamaah di saat-saat yang orang nggak nampak, orang nggak tahu kok dia sholat apa enggak. Kenapa? Karena ya ketika dia melakukan satu kebaikan karena manusia, bukan karena Allah. Gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang munafik kan begitu ya. Jadi mereka itu melakukan suatu perbuatan bukan karena Allah tetapi karena manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian teman-teman semuanya tadi ayat selanjutnya ya, ayat 17 sampai ayat 20. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim ya wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Teman-teman, ayat-ayat ini tadi sudah dibacakan juga ya. Kita memahaminya seperti ini, memahaminya tidak secara tekstual, tetapi ini ayat-ayat yang luar biasa, ya, ayat-ayat yang luar biasa. Banyak permisalan-permisalan yang Allah gunakan di dalam ayat-ayat ini. Ya, kita bahas satu-satu dulu, ya, dari mulai mufrodatnya, sebab turunnya saja, ya, sebab turunnya di ayat 19, yaitu di ayat kalau tadi ayat 17 yang saya baca. Ya, kemudian ayat 19-nya au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minal sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Teman-teman, di dalam At-Tabari ya, di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain tentang turunnya ayat ini, ya. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa dulu ada dua orang munafik penduduk Madinah. Ya, dulu ada dua orang penduduk Madinah yang munafik, ya, orang munafik yang banyak dikenal orang lah sebagai orang munafik yang melarikan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melarikan diri kemana? Kepada orang-orang musyrik, gitu. Lalu kedua orang itu tertepa ditimpa di tengah jalan ya, hujan lebat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya di dalam ayat ini. Ya. Kemudian di situ ada guruhnya ya, hujannya disertai dengan guruh yang keras, petir dan kilat. Nah, setiap kali petir menyambar dan menerangi keadaan, mereka menutup telinga mereka dengan jari karena takut petir itu memasuki telinga mereka ya, sehingga mereka takut mati gitu ya. Ada kondisi yang seperti itu ya. Kemudian hal itu teman-teman semuanya yang menjadi gambaran bagi kita semuanya bagaimana sifat seorang munafikin ya, sifat seorang munafikin pada masa zaman Rasulullah SAW, dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya.
ya dengan ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 ini. Masya Allah luar biasa. Ya. Jadi ayat-ayat Allah tadi di dalam ayat 17 ya sampai ayat 20 ya. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat dua perumpamaan untuk menjelaskan keadaan orang-orang munafik ya. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan tentang kekejian mereka ya kan, terus kemudian nanti bagaimana hukuman mereka ya, dan apa yang dilakukan Allah terhadap mereka ya. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita lihat ya dalam ayat-ayatnya yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau saya membaca ayat ini ya nggak nendang kalau nggak baca ayatnya. Ya kenapa? Karena ayat ini Masya Allah luar biasa. Dalam tataran bahasa teman-teman, ini adalah ayat-ayat yang sangat indah sekali gitu ya. Dari mulai sigot atau bentuk bahasanya ya, kemudian dari mulai maknanya ya, permisalan yang Allah gunakan gitu ya, terus betapa dahsyatnya gitu ya permisalan itu yang sesuai dengan kondisi mereka semuanya ya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka maksudnya adalah orang-orang munafik tadi adalah ya seperti orang yang menyalakan api ya. Maka ya setelah api itu menerangi sekelilingnya ya, setiap kali mereka teman-teman semuanya ya mengaku beriman ya, mereka artinya kan mereka tahu bahwa ada keimanan, bahwa ada jalan gitu kan ya, bahwa ada cahaya gitu ya, yang ketika mereka sebenarnya mengaku iman ya, mereka menyalakan keimanan itu, menyalakan api itu gitu ya. Tetapi apa teman-teman semuanya ya, mereka membiarkan itu padam ya. Setelah dinyalakan mereka padamkan itu sendiri, dan kemudian Allah juga memadamkan gitu, di dalam hatinya nggak ada bekas sama sekali. Bukan karena Allah ya menghendaki itu, tapi karena memang sifat mereka seperti itu gitu. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya, falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun ya. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa di dalam kegelapan. Ya, hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, hatinya sudah dipenuhi dengan kedengkian, hatinya sudah dipenuhi dengan hal-hal yang hal-hal yang buruk ya, tidak bisa, sehingga tidak bisa mempertahankan keimanannya, tidak bisa ya melihat cahaya tersebut gitu ya. Jadi udah padam begitu saja ya. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya pada ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perhatikan teman-teman semuanya ya. Summum bukmun umyun itu kan gambaran semua inderanya itu tidak berfungsi. Benar nggak? Ya, semua inderanya jadi nggak berfungsi. Jadi padahal mereka bisa jadi orang yang bisa ngomong, ya, bisa jadi orang yang dia mendengar itu sangat peka sekali telinganya, gitu ya. Terus kemudian matanya juga orang yang sangat awas terhadap sesuatu. Tetapi di gambaran ayat ini Allah menyampaikan ya semua yang tadi disampaikan, baik ya pendengarannya, ya mulutnya, pendengarannya, terus matanya itu tidak berfungsi sama sekali, ya tidak berfungsi. Karena dia tidak dapat mendengarkan kebaikan yang diberikan oleh Rasulullah, ya. Nah, itu dia. Kemudian dia tidak dapat melihat, ya, tidak dapat melihat cahaya, ya, cahaya yang dinyalakan, cahaya nur Islam, ya, melalui Al-Quran dan sebagainya. Jadi ya dia tidak bisa mengakui keimanan mereka ya di hadapan Allah secara ikhlas dari hatinya. Kenapa? Karena semua ya apa yang Allah berikan ya kepada mereka dari melalui ya kan ini sebenarnya kalau dilihat, kalau diungkapkan ya hanya summum bukmun umyum itu kan berarti 3 anggota tubuh ya teman-teman ya. Jadi mulai lisan, kemudian telinga dan mata, ya kan begitu. Ya, tetapi pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya adalah keseluruhan. Karena orang yang tidak beriman itu, teman-teman, ya bukan hanya matanya saja, bukan hanya mulutnya saja, bukan hanya telinganya saja gitu. Tetapi ya sudah keseluruhan dirinya ya dia tidak beriman gitu.
Ya itu yang terjadi seperti itu. Maka permisalan Allah tuh luar biasa, ya, menggambarkan orang yang tidak beriman, ya kan, seorang pribadi yang tidak beriman itu ya tidak memfungsikan, ya kan, tidak memfungsikan anggota tubuh mereka yang penting, gitu. Jadi mereka buta, mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa mendengar, gitu ya, mereka bisu tuli, gitu kan, ya, jadi bisu tuli, terus apa lagi, ya buta, gitu. Ya artinya apa? Tidak berfungsi, ya, tidak berfungsi pada anggota tubuh yang penting-penting, yang seharusnya apa? Yang seharusnya mereka dapat dengan 3 anggota tubuh itu menerima keimanan, menerima cahaya Islam. Tapi ternyata tidak mereka lakukan, ya. Karena apa? Karena gambarannya seperti ini. Dilanjutin di ayat 19, ya kan? Au kasoyyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum ya fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Ini juga Masya Allah, ya ungkapan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya gini, teman-teman, kalau teman-teman lagi nutupin telinga, ya, lagi nutupin telinga karena dengar hal-hal yang tidak baik atau misalnya petir dan sebagainya, ya, yang dipakai untuk menutup telinganya itu ujung-ujung jari atau semua jari dimasukin ke dalam telinga? Ujung-ujung jari aja kan teman-teman ya, cuman gini aja ya. Tetapi Masya Allah, ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim gitu ya. Ya, jadi apa namanya, Allah tuh mengumpamakan begitu, semua jari-jarinya dimasukin ke dalam telinga untuk apa? Untuk menutupi, ya, untuk menutupi hidayah tadi, ya, untuk menutupi petir, untuk menutupi apa yang dia lihat gitu, karena rasa takutnya dia gitu kan, karena kondisi yang membuat mencekam dan sebagainya gitu ya. Ya, gambarannya tuh asabi'ahum, semuanya jari-jarinya dimasukin, ya. Padahal kalau misalnya ini paling cuman gini doang kan kalau kita ya, manusia kalau normalnya ya. Tetapi apa artinya teman-teman semuanya, ya, dengan semua yang Allah gambarkan dengan bahasa itu, ya, begitulah manusia, ya, begitulah manusia, begitulah orang kafir, ya, dalam menerima atau dalam bersikap terhadap kebenaran, terhadap hidayah, terhadap kebenaran, gitu ya. Mereka itu tidak menggunakan potensi dirinya, ya, bahkan menutup telinganya, menutup hatinya, menutup semua yang seharusnya bisa diarahkan dalam hidayah gitu, dengan segala sesuatu yang dia miliki, ya. Jangan gambarannya semuanya dipakai gitu ya. Untuk apa? Untuk dia terus pokoknya nggak mau, tolak gitu. Maka teman-teman semuanya kita lihat ya, kalau misalnya pada suatu kondisi ya, kita misalnya kasih tahu seseorang dengan baik, dengan lemah lembut, terus dengan segala macam cara gitu ya. Kita kasih pemahaman, kita kasih ini gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia menolak dengan segala cara juga. Benar nggak? Ya. Dia menolak apa yang nasihat kita, apa yang kita beri pemahaman kebaikan dan sebagainya dengan segala cara juga. Ya, dan itu teman-teman udah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini, kayak orang kalau lagi jalan di dalam di jalanan, kemudian ada hujan, ada petir, ada segala macam gitu ya. Ada petir, ada kilat gitu kan. Kemudian apa yang dia lakukan gitu ya untuk menghindari rasa takut dia loh, ya, membuat dia agak nyaman, yaitu apa? Semuanya, ya, tangannya dimasukkan ke dalam telinga dia gitu, dia tangannya itu dipakai ya semuanya untuk menutup telinganya supaya ya dia merasa, ya, perhatikan ya teman-teman ya, dia merasa dengan apa yang dia lakukan ya, dia tidak mendengar petir tersebut dan berharap ya petir dan sebagainya itu tidak mengenai dia, ya. Tapi apakah mereka sukses? Ya Allah, ya kan, teman-teman semuanya, ketika Allah Subhanahu wa taala ya yang berkehendak dengan segala suatu kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, jangan berharap ya keburukan itu bisa bertahan lama. Ya, di sini juga diungkapkan, ya kan? Ya, apa yang mereka lakukan itu ya hanya sementara aja, dan akhirnya apa? Akhirnya itu akan mudah sekali ditangkap oleh keimanan orang lain, gitu. Ditangkap oleh orang muslim, ditangkap oleh kita semuanya, gitu ya. Jadi ya kalau digambarkan dengan kedua perumpamaan ini ya, betapa ya Allah menggambarkan keadaan cemas dan bingung dalam diri orang-orang munafik itu, ya, serta
betapa cepatnya kondisi mereka, keadaan mereka itu terungkap. Ya, maka perumpamaan yang tadi dipakai ya itu luar biasa. Ya, gambarannya ada dua hal. Yang pertama tentang cepat terungkapnya keadaan mereka, yaitu keadaan orang-orang munafik yang menampilkan keislaman dalam tempo yang sangat pendek sekali. Ya, kemudian pasti orang itu akan menerima dan merasakan kenifakan itu. Ya, jadi teman-teman, kalau ada hal-hal yang seperti itu gitu ya, wabil khusus ini ya, wabil khusus buat orang-orang yang senengnya, mudah-mudahan sih di antara kita nggak ada yang begitu ya, senangnya melakukan sifat-sifat kenifakan gitu ya. Jangan merasa bahwa kita selamat dari sifat kenifakan. Ya, kenapa? Karena orang yang dia ya kan orang baik apalagi gitu kan, insya Allah ya, atau sifat kenifakan itu teman-teman pasti akan gampang diendus gitu ya, pasti akan ketahuan gitu ya. Kalau kemudian dia tidak langsung dibalas ya, tidak langsung dibalas, dia melakukan segala sesuatu kayak kok dibiarkan saja, bebas dan sebagainya. Ingat ayat tadi ya kan, ingat ayat pertama yang tadi menjadi bahasan kita, yaitu di ayat 15 gitu, Allahu yastahzi'u bihim ya. Caranya bagaimana dengan hamba-hambanya yang lain? Kita juga kadang-kadang kan begitu ya teman-teman ya, kalau ngeliatin orang yang ngejilat atau orang yang kan nifakannya luar biasa di depan kita, apalagi bersinggungan sama kita gitu kan ya, sebagai seorang yang soleh ya kan, sebagai orang yang punya iman, yang ngerti gitu kan, nggak yang tiba-tiba langsung atau secara spontan untuk secara spontan membalas mereka kan tidak ya, tidak gitu. Tetapi apa? Ya sudah, dibiarkan saja, dilihat saja. Bukan berarti membenarkan, gitu. Bukan berarti membenarkan, tetapi apa? Gayanya tadi kita paham gitu, menangguhkan. Ya, sampai titik Allah sendiri loh yang kemudian mengungkapkan kenifakan mereka dengan berbagai macam caranya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, dengan berbagai macam caranya. Jadi kita nggak perlu gitu ya, kita nggak perlu merasa kayak tertipu, kayak rugi banget dan sebagainya gitu ya. Kalau kita termasuk seorang yang korban. Ya, kalau kita termasuk korbannya orang munafik, ya Allah, sampai ini jangan teman-teman ya. Ya, jangan merasa kayak kita down banget dan sebagainya, jangan. Ya, kenapa? Karena sifat-sifat yang seperti itu kalau ya itu bersinggungannya sama kita lihat aja. Ya, banyak orang nanti akan merasakan hal yang sama kok. Ya, mereka juga akan tahu kok. Allah dengan caranya sendiri akan membuka gitu aib-aib mereka gitu ya. Tenang aja gitu. Allah dengan caranya Allah sendiri ya pasti akan membukanya. Ya. Dan kemudian perumpamaan yang kedua itu yang sangat jelas digambarkan di ayat yang tadi kita baca ya, di ayat 19 gitu ya. Kemudian nanti pada sampai ayat ke-20 ya teman-teman semuanya ya, tentang kebingungan dan kecemasan dan sikap oportunis mereka terhadap Al-Qur'an ya, yang sebenarnya ketika Al-Qur'an itu dibacakan, mereka itu apa teman-teman semuanya? Mereka takut kalau ayat yang nanti sampai ke telinga mereka ya akan membuat hati mereka goyah. Maka yang terjadi apa? Gini, ya, dibuntu telinganya, ditutup telinganya dengan semua yang dia punya potensinya. Ya, maka ketika mereka datang kepada teman-teman mereka yang notabene adalah sama-sama orang munafik juga, ya, mereka tuh suka bersepakat begitu, ya kan? Nanti hati-hati kalau menghadiri majelisnya Muhammad gitu. Bahasanya tuh begitu. Ya, jangan sampai mendengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad gitu. Ya, kenapa? Karena mereka menyadari, mereka tahu sebenarnya yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau dalam artian ya Al-Qur'an ya, itu adalah sesuatu yang akan membuat hati mereka ya, membuat hati mereka tercerahkan, membuat hati akan cenderung kepada Islam gitu dan sebagainya. Maka satu sama lain di antara para munafikin ini saling memberikan nasihat gitu ya. Saling memberikan nasihat supaya apa? Supaya mereka berhati-hati kalau menghadiri atau kalau ketemu sama Rasulullah gitu ya, sama sahabat-sahabat Rasulullah gitu. Jangan sampai apa yang tadi disampaikan atau yang didengarkan ayat-ayat Rasulullah nanti bisa mempengaruhi dirinya. Ya.
Bukankah dengan hal ini teman-teman semuanya ya, itu menunjukkan betapa dia bimbang, ya kan? Bimbang cemas. Sementara dia dalam tuntutan, dalam tanda petik ya, dalam tuntutannya mereka itu harus tampil di depan khalayak umum ya, di depan khalayak ramai ya, di tengah-tengah masyarakat. Mereka menampakkan keimanannya, ya pura-pura iman gitu, pura-pura Islam gitu ya. Tetapi ya kan mereka sendiri ya menguasai dirinya dan nggak sanggup. Menguasai diri supaya apa? Supaya mereka tidak mendengarkan ya kan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, supaya mereka menolak gitu ya. Maka yang terjadi apa? Bimbang. Ya, bimbang dalam dirinya, keraguannya, dan itu pasti nggak membuat mereka nggak tenang. Ya, membuat mereka tidak tenang, membuat mereka apa namanya gundah dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya ya menghindarkan diri ya dari sifat-sifat kemunafikan, entah itu yang kecil-kecil apalagi yang besar gitu ya, itu akan membuat hati kita tenang teman-teman ya, membuat kita tenang. Kalau misalnya ya hal itu kita lawan, akhirnya maksudnya adalah yang sebaliknya kita lakukan gitu ya, membiarkan bibit-bibit kemunafikan ada di dalam diri seseorang ya, maka yakinlah ya teman-teman semuanya, ya hati itu nggak bakalan tenang. Ya. Yang ada apa? Gundah, ya kan? Terus kemudian apa? Cemas, ya, takut nanti ketahuan, takut nanti reputasinya, ya kan, berkurang dan sebagainya, gitu. Dan hal-hal yang lain yang akan mengakibatkan, ya, dia menjadi orang yang apa? Ya, menjadi orang yang hina dan sebagainya, ya. Padahal apa? Sifat-sifat itu kan sesuatu yang dimunculkan dia sendiri loh, gitu. Ya, dia sendiri loh yang mengakibatkan hal itu terjadi. Andaikan ya sudah terima aja keimanan, sudah ya masuk Islam secara kafah gitu ya. Jangan lagi bergaul dengan orang-orang munafik dan sebagainya, orang-orang musyrik, itu tunjukkan keimanan sesuai dengan apa yang dia ucapkan ya. Maka ya kan insya Allah itu yang akan membuat dia tenang. Kenapa? Karena ya maka teman-teman semuanya kita bisa mengambil hukum-hukum ya di dalam ayat-ayat tadi ya, wabil khusus di ayat 17 sampai ayat 20 ya kan. Ya, kita bisa mengambil ibarah bahwa ya keimanan itu menenangkan. Ya. Jadi teman-teman, ya, keimanan itu menenangkan bagi siapa? Ya, bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanzilu alaihi musakinah wa rahmah. Di dalam hatinya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan tenang, ya, dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bawaannya tenang gitu, bawaannya enggak gerusa-gerusu. Kalau ada sesuatu yang kita sembunyikan dalam diri, tentu saja teman-teman ya kita enggak bisa tenang, ya. Tapi karena orang yang beriman itu tidak menyembunyikan sesuatu. Ya, orang beriman itu kan dia tidak menyembunyikan sesuatu, tidak juga berdusta. Apa yang dia ucapkan, apa yang ada dalam hatinya, kemudian apa yang dia lakukan, ya kan amal dia sama semuanya. Ya, dia tidak ada dusta, tidak berdusta, maka dia akan berjalan dengan tenang. Maka kita mengenal istilah khusyuk teman-teman semuanya. Ya, khusyuk itu bukan hanya pada sholat. Ya, khusyuk itu adalah cara dan gayanya orang iman, orang yang beriman. Itu ya. Itu perangai dia apa? Khusyuk teman-teman semua. Ya. Jadi khusyuk itu bukan hanya ketika kita Allahu Akbar, kita mau sholat gimana caranya supaya khusyuk, enggak. Ya, tetapi khusyuk itu adalah perangai dan pribadi seorang yang beriman. Ya, tenang dia. Ya kan? Ya, melakukan segala sesuatu itu dengan ketenangan, sifat sakinah, ya kan? Perasaan sakinah dan sebagainya. Kenapa? Karena ya dalam hatinya tidak menyimpan sesuatu keburukan. Ya, tidak menyimpan sesuatu keburukan, juga tidak menyimpan satu kedustaan gitu ya, tidak takut nanti orang akan menilai kita berbeda dengan apa yang dia lihat, tidak. Ya, berbeda kalau misalnya seseorang itu menampilkan wajah yang seperti apa di khalayak ramai, tetapi dia menyembunyikan satu wajah gitu kan, satu wajah yang berbeda ya, maka pasti dia tidak akan merasakan atau tidak akan dalam dirinya ya tidak akan ada khusyuk dalam dirinya, nggak ada sakinah. Gitu. Kenapa? Karena pasti akan dihantui perasaan nanti kalau ketahuan gimana? Benar nggak teman-teman? Ya kan? Pasti akan dihantui perasaan begitu gitu. Ya,
Sama kalau misalnya kita ya yang tampil di depan masyarakat atau tampil di depan orang lain, di depan umat ya, itu berpura-pura baik, berpura-pura apa namanya, berpura-pura memakai topeng lah ya, berpura-pura solihah gitu kan, berpura-pura apa lagi teman-teman, berpura-pura pokoknya penuh dengan kepura-puraan, dengan menjaga image dan sebagainya gitu ya. Tetapi pada dasarnya misalnya dia adalah orang yang buruk perangainya, berlawanan dari apa yang dia tampilkan di muka umum gitu ya, maka ya dia pasti akan tidak berani gitu ya, tidak berani gitu, dan tidak berani ketemu sama orang lain dalam keadaan yang dia tidak siap, ya benar nggak? Dia pasti gitu ya, ketika dia muncul di masyarakat dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, ya mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya jalan kemana tiba-tiba ketemu orang dan itu dia nggak siap, ya kenapa? Karena dia nggak lagi pakai topeng, kan begitu, ya. Nah takut dia kalau orang melihat wajah aslinya, ya. Nah itu sesuatu yang sangat apa namanya dihindari ya teman-teman ya. Jadi ya wajah kita ya begini nih, gitu kan? Di depan banyak orang maupun ketika kita sendiri gitu ya, baik hanya sama suami kita berdua saja gitu ya, ataupun di mana kondisinya ya kita begini nih gitu kan ya. Jadi saya sering mengatakan kepada teman-teman semua ya, kesolihan itu bukan suatu apa namanya, bukan kayak make up gitu ya yang bisa kita pasang-pasang kemudian dilepas, itu enggak. Ya, kesolihan itu adalah suatu kepribadian yang dia nyatu di dalam diri seseorang tersebut gitu. Ya, dia nyatu dalam diri seseorang gitu. Nggak bisa loh kita pura-pura soleh, itu nggak bisa. Gitu. Ingat aja tadi, ya waktunya pasti tuh pendek banget gitu. Sampai nanti orang pasti akan tahu bahwa ternyata dia nggak soleh, dia cuma pura-pura aja. Ya, maka orang yang berpura-pura itulah orang yang munafik. Jadi teman-teman kalau kita lagi ngebahas masalah kayak gini, kita ngomong kayak gini gitu, itu jangan ngebayangin nama orang maupun wajah orang lain, ya. Benar-benar itu dilihat ya, apa namanya, jadi muhasabah buat diri kita sendiri, ya. Maka salah satu upaya saya ya dalam hal ini biasanya gitu yang saya lakukan ya. Ini sih saya sekedar sharing aja sama teman-teman semuanya, kalau mau diikutin monggo alhamdulillah ya. Saya sering gitu nanya ke suami saya, ya saya kalau manggil suami saya, manggilin anak saya, ya gitu ya. Apakah melihat ya, apakah ayah melihat Umi ini sering beda atau maksudnya kelihatan beda nggak di luar atau seperti dan di dalam rumah? Ya, dan alhamdulillah gitu kan. Ya, tipe-tipe saya ini tipe-tipe orang yang agak susah basa-basi teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama Bu Isti terus ngomong banyak sama Bu Isti, ternyata Bu Isti kok gitu ya. Ya nggak ada manis-manisnya, nggak ada basa-basinya, mohon maaf banget ya teman-teman ya. Ya itu agak-agak karakter saya modelnya agak-agak begitu. Jadi bolehlah nanti saling mengingatkan ya. Bu Isti manisan dikit. Mohon maaf gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh saya lupa gitu kalau hal semacam itu dibutuhkan dalam kehidupan sosial gitu ya. Yang kadang-kadang saya tuh orangnya ya gampang mengucapkan sesuatu yang apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di otak saya itu langsung keluar dengan ya secara otomatis gitu ya. Dan itu kadang-kadang saya kadang-kadang menyesal lah kok gitu kadang-kadang. Itu sesuatu yang nggak ini juga teman-teman ya, nggak baik sebenarnya untuk ditiru juga ya, sekadarnya aja lah. Tetapi tidak juga gitu ya, tidak juga menganjurkan untuk itu, kehidupan sosial ini tidak juga menganjurkan kita untuk menjadi seorang munafik ya, terlalu berlebihan tapi tidak pada sebenarnya kita begitu ya, nggak boleh ya. Ingat ya teman-teman apa yang saya katakan tadi. Orang yang kesolihan itu teman-teman ya. Kesolihan itu benar-benar adalah kepribadian ya. Kesolihan itu jangan diletakkan pada ya atau jangan dipakai ya pada waktu-waktu tertentu ya. Misalnya mau ketemu sama teman-teman liko, aku jadi orang solihah gitu. Mau ketemu sama teman-teman tadabur, aku jadi orang yang solihah. Mau ketemu sama siapa lagi ya, teman-teman yang senuansa, aku jadi orang solihah. Atau misalnya jangan juga melihat satu kondisi kayak gini gitu. Ketika Ramadan aku jadi solihah ya. Ketika terawih aku jadi solihah gitu. Ketika siang hari Ramadan aku jadi solihah. Ketika di luar Ramadan gitu, udah nggak Ramadan lagi gitu ya, solihahnya ditaruh gitu, solihahnya dilepas, naudzubillahi min dzalik ya.
Artinya ketika ketemu sama teman-teman tadabur aku solihah, tapi begitu ketemu sama teman-teman yang gitu angkatan SD tahun sekian ya, jadi aslinya keluar. Jangan begitu teman-teman. Solihah itu ya aslinya kita, ya aslinya kita memang solihah. Jadi mau kita ketemu teman tadabur ya solihah, mau ketemu angkatan SD ya solihah, mau ketemu sama siapapun kita solihah, insya Allah kan begitu ya. Begitu juga di masa gitu ya. Mau ketemu Ramadan ya kita solihah, ya memang itu adalah kepribadian kita, karakter kita sebagai seorang yang solihah, ya. Mau di luar bulan Ramadan ya insya Allah kita tetap solihah, kan begitu ya. Jangan kita menukar pakaian kita seenak kita gitu kan. Kadang-kadang nanti begini kita solihah pas lagi Ramadan kitanya menyesuaikan diri bahasanya, naudzubillah min dzalik, kan begitu ya. Itu banyak sekali yang kita lihat tontonan-tontonan di publik kita seperti itu ya. Oh ini lagi Ramadan nih gitu kan, jadi harus pakai hijab gitu, harus pakai baju syar'i. Terus bagaimana kalau di luar Ramadan? Nggak apa-apa lah di luar Ramadan nggak usah pakai nggak usah pakai hijab, nggak usah pakai baju syar'i, begitukah teman-teman? Ya, ya. Kalau ada yang masih seperti itu berarti apa teman-teman semuanya? Ada bibit-bibit yang harus kita perbaiki dalam diri kita, yang harus kita musnahkan. Yaitu bibit apa teman-teman? Ya bibit kenifakan, ya kan? Nanti kalau kita biarkan itu terus, ya takutnya, ya naudzubillahi min dzalik, ya kan? Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 145, ya kan? Innal munafikina, ya kan, sesungguhnya orang-orang munafik itu apa namanya, fidarkil asfali minan nar, tempatnya itu di paling bawah kerak neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka teman-teman semuanya momentum Ramadan ini ya itu sangat baik sekali untuk kita semua ya. Kalau yang kemarin-kemarin ya teman-teman ingat lagi ya, itu untuk kasih cermin ke kita, ke saya ya, ke saya gitu ya. Bukan kita ingat nama orang, oh iya nih orang si Anu kayaknya begitu deh Ustazah. Bukan ya. Jadi kasih cermin ke kita ya, muhasabahnya ke kita ya. Jadi kalau kemarin kita merasa ada hal-hal yang seperti itu dalam diri kita, ya dalam hati kita, ya kadang-kadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari, entah sengaja maupun tidak sengaja, tentu saja mudah-mudahan tidak sengaja ya. Tapi kalau kita muhasabah, kita koreksi, kita iniin diri kita, ternyata oh iya ya, ternyata kemarin-kemarin ya kan aku tuh apa namanya seperti itu gitu. Maka ya insya Allah di bulan Ramadan yang baru 1 hari kita jalankan hari ini ya kan, ini menjadi momentum kita untuk membersihkan itu semuanya ya. Mari sama-sama kita bertaubat gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan taubatan nasuha. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan hati kita ya kan, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, yang mengampuni semua dosa-dosa kita ya kan, dan benar-benar ya kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baik yang kita bisa lakukan ya. Perbanyak amal-amal soleh, karena semua amal soleh teman-teman semuanya ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya ya. Tidak ada satu amalan pun di bulan Ramadan ini yang memiliki pahala ukurannya 1, tidak ada. Jadi semuanya pakai kali lipat ya, minimal 10 gitu, bahkan luar biasa banyaknya. Maka teman-teman semuanya manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan ya kan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan diri kita ya, dan kemudian kita kembali lagi fitri ya. Kalau yang kemarin ada kayak sifat-sifat kayak gitu ya, kayaknya aku begitu deh dulu ya Allah gitu ya, sempet kayak gitu, sempet begini, sempet begitu. Tenang teman-teman, kunci plek, tutup, nggak usah curhat sama orang lain ya, dikemas, ditaruh di plastik kresek hitam, dibuang di tempat sampah ya kan, dah hilang ini semuanya ya kan. Dan insya Allah ke depan dimulai dari 1 Ramadan ini ya, insya Allah kita nanti keluar dari Ramadan akan menjadi sebagai pribadi la'allakum tattaqun ya, bersih semua hati kita, insya Allah bersih ya. Maka salah satu ininya ya, salah satu tipsnya supaya kita senantiasa bersih hatinya teman-teman ya, jangan pelihara zon buruk ya, jangan pelihara zon ya. Ya apa tuh zon tuh? Prasangka teman-teman ya, jangan pelihara prasangka
Ya, jangan pelihara, apalagi prasangka buruk. Yang kita pelihara adalah prasangka baik aja, gitu ya. Baik kepada teman-teman kita, ya kan, pada pasangan kita, pada anak-anak kita, gitu kan. Apalagi sama Allah, gitu ya. Jadi kalau kita penuhi diri kita dan pikiran kita dengan prasangka baik, insya Allah hati kita akan selalu bersih. Itu kuncinya. Gitu. Jadi kalau bahkan ada sesuatu kondisi yang tidak mengenakkan, tidak membuat kita nyaman, gitu ya, tetap ya yang kita depankan adalah prasangka baik. Ya, kita prasangka baik yang kita depankan. Ya, maka insya Allah nanti hati kita jadi bersih. Kalau hati kita sudah bersih, teman-teman, insya Allah itu akan ya auranya itu akan keluar semuanya, ya, dan kita wajahnya juga jadi apa namanya berseri, gitu kan. Terus bawaannya ya semangat juga kita akan bertambah gitu, dan insya Allah itu akan meningkatkan imun kita. Jadi kita akan semakin sehat, bener nggak? Ya, jadi kalau para dokter selalu bilang gitu kan, Bu, gitu ya, jangan dipikirin ya, jangan mikir banyak hal apa segala macam, karena ternyata pikiran kita itu ya teman-teman ya, itu mendominasi kesembuhan kita sebenarnya. Ya, kalau ada Bu Dokter ya maafkan. Ya, jadi dalam ilmu apa namanya tazkiyatun nafas juga begitu. Ya, kalau kita pikirannya selalu baik, insya Allah itu imun kita juga akan yang meningkat dengan baik. Ya, wallahu a'lam bishawab teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ya waktu yang berkah, waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik, waktu yang bisa kita optimalkan dengan baik. Ya, kita jaga terus keistiqomahan kita, semangat kita di awal, di tengah, sampai di akhir Ramadan nanti. Ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menang ya keluar dari madrasah Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak Mila, kalau ada yang mau bertanya atau diskusi monggo silakan. Untuk pertanyaannya sudah ada di chat, Untuk pertanyaannya, gimana kalau kita menjaga jarak terhadap teman yang suka bermuka dua, Iya, emang harus. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah, ya takutlah kalian dengan Allah, wa kunu ma'as shadiqin, ya ma'as siddiqin, ya kunu ma'as siddiqin, ya beradalah kalian itu bersama orang-orang yang siddiq. Ya, artinya kunu itu apa teman-teman semuanya? Kunu itu berada, bermajelis, ya, ada di tengah-tengah, terus kemudian duduk, ya, bermuamal dan sebagainya, itu hanya kita pilih orang-orang yang siddiqin saja. Ya, kemudian kalau orang yang tidak siddiqin, ya, artinya dia tidak memiliki sifat siddiq, ya kan, orang yang tidak jujur, orang yang tidak mukmin secara apa namanya, secara kafah, ya kan, tidak mukmin, ya, dia ngomongnya berbeda dengan hatinya dan sebagainya, ya, betul harus kita menjaga jarak gitu. Sekedar saya hello, ya kan, saya hello, assalamualaikum, apa kabar, terus ya dadah, assalamualaikum, salam, gitu aja. Gitu. Nggak perlu kita ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak jujur, apalagi orang-orang munafik. Kita sudah tahu benar karakternya, ya kan, track recordnya seperti apa, modelnya kayak gimana gitu. Terus kemudian kita mau duduk ngalor ngidul ke sana kemari sama mereka, bahkan membahas sesuatu hal, ya kan, dan sebagainya, tukar pikiran sama orang-orang begitu, ya. Siap-siap saja, ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh akan ke bawah dia. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kenapa? Karena bisa jadi dalam komunitas itu, ya, satu orang yang sidik, yang tidak sidik tuh banyak banget. Kenapa? Karena al-arwah junudun mujannadah, ya. Ruh orang itu teman-teman semuanya, ya, senantiasa akan dikumpulkan dengan orang-orang yang setipe, ya kan? Orang-orang yang ya, kalau dia tipe-tipenya begini nanti kumpulnya sama orang-orang begitu gitu. Jadi kalau kita masuk dalam satu komunitas, ternyata gitu kita sudah menyadari komunitas ini dipenuhi dengan orang-orang yang seperti itu, segera menarik diri saja. Ya, segera menarik diri. Jangan biarkan coba deh bertahan, enggak teman-teman, ya. Coba segera menarik diri. Ya, cari komunitas orang-orang yang siddiqin saja. Ya, cari komunitas orang-orang siddiqin saja, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau untuk kebaikan, orang-orang yang memang baik, ya, pribadi-pribadi yang soleh, maka jadikan itu komunitas kita.
duduk bareng, ngobrol bareng, bertukar pikiran bareng gitu kan. Terus kemudian membuat ide dan gagasan ya sama-sama dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, insya Allah itu akan membuat kita selamat ya, dan insya Allah itu yang membuat kemanfaatan itu menjadi luar biasa luber. Gitu. Ya, tapi kalau kita duduk barengnya sama orang-orang yang sudah jelas seperti ya yang kita sebutkan tadi ya, orang-orang munafik dan sebagainya, orang yang tidak jujur dan sebagainya, maka ya sudahlah gitu, tinggal menunggu aja kehancurannya ya. Maka bukan berarti kita nggak boleh kenal sama orang seperti itu ya kan, bukan gitu, tetapi kita harus pandai mana yang teman-teman yang ya kita jadikan teman akrab, kita duduk bareng di situ, sama orang yang sekedar say hello saja ya. Maka terhadap orang-orang yang seperti itu kita say hello saja. Begitu ya teman-teman ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Mbak Mila? Ya, baik di sini ada yang japri jadi di sini sebelumnya ada masalah keluarga dan ada saudara yang menghalangi untuk silaturahmi ke orang tua, untuk datang ke orang tua. Bagaimana sikap yang harus dilakukan? Tetap mencari atau datang ke orang tua, atau pilih didiamkan saja agar menghindar permasalahan keluarga? Teman-teman semuanya, man qati'ur rahmah, qati'u silaturahim qati'ullahu rahmanhu. Ya, barang siapa yang dia memutuskan silaturahim, Allah akan memutuskan rahmatnya bagi mereka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk pada bagian orang yang seperti itu, bahkan kita mendukung orang yang seperti itu. Apalagi kalau ini adalah orang tua gitu ya. Apalagi ini orang tua. Teman-teman, orang tua itu kita punya kewajiban loh terhadap mereka. Ya, kewajibannya apa? Birrul walidain, ya. Dan itu banyak ayat-ayatnya, ayat-ayat wa ahsinu, ya kan, untuk berbuat baik kepada mereka dengan kalimat ahsanu, ya, hasan, ya, melakukan satu perbuatan yang baik kepada mereka, atau dengan ungkapan birrul walidain, banyak sekali gitu, ya. Banyak sekali. Kenapa? Karena memang orang tua itu, ya teman-teman, sumber ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus mendapatkan ridhonya orang tua kita. Jadi kalau ada yang menyuruh kita untuk memutuskan hubungan, apalagi silaturahim kepada orang tua, ini bukan sekedar silah biasa ya, bukan cuma sekedar hubungan biasa ya, tetapi ini hubungan luar biasa. Hubungan anak kepada orang tua itu hubungan yang luar biasa. Jadi nggak boleh diputuskan dengan cara apapun atau dengan alasan apapun. Gitu. Apa masalahnya sampai memutuskan hubungan seperti itu? Ya, kemarin saya ada di sini atau di mana ya? Saya lupa jadinya. Ya, saya menjelaskan bahwa gitu ya, bagaimanapun orang tua kita, andaikan ya bermasalah kita dengan orang tua, pokoknya ya kita pakai jurus begini, ya. Orang tua selalu benar, kita yang salah. Ya, sebenar apapun itu. Sebenarnya apapun permasalahannya, kan kita tidak tahu ya permasalahannya seperti apa ya, kita nggak tahu, tetapi itu ada yang dipakai ya, walaupun secara logika ya ataupun secara hukum dan sebagainya ya, anak itu ya kan benar gitu, sudah sangat ini memutus dan sebagainya, tetapi gitu ya, ketika kita kembali lagi pada hukum asal, bagaimana wajibnya, dan Allah sangat menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, ya kan? Tetap ya, seperti apapun kita, seperti apapun orang tua kita, gitu ya, orang tua selalu benar, ya. Letakkan posisi kita tuh kayak gitu aja, gitu. Ya, walaupun kita yang sebenarnya benar, tapi udahlah, orang tua aja selalu benar, kita aja ngalah, gitu. Ya. Toh orang tua kita nggak sampai sebagaimana orang tuanya Ibrahim alaihissalam. Sampai seperti itu nggak? Kita diusir karena kita mengajak mereka untuk menjaga keimanan. Sampai seperti itukah? Gitu. Bahkan andaikan seperti itu pun, lihat bagaimana Ibrahim. Ya, Ibrahim itu Masya Allah, dia tidak marah, tidak mencaci, tidak mencela, gitu, tidak musuhin orang tuanya, bahkan dia tetap mendoakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah gitu ya, bagaimana aku bisa bahagia nanti di surga sementara orang tuaku di neraka? Itu kan suatu Masya Allah, ungkapan anak yang luar biasa ya kepada orang tuanya, gitu ya. Maka cukuplah dikatakan seseorang itu durhaka ketika ya dia membiarkan orang tuanya
apa namanya teman-teman semuanya dalam kekufuran sampai dalam kefakiran, ya orang tuanya nggak bisa makan, nah itu anaknya sementara enak hidupnya, ya, nah itu durhaka dia, ya. Dan kan sering ayat-ayat Al-Quran tuh bahkan mengatakan aja kita nggak boleh gitu ya, apalagi sampai berpikiran memutuskan silaturahim, padahal orang tua kita muslim, kitanya muslim gitu kan, ya kayak apa gitu ya. Jangan sampai begitu teman-teman, ya pokoknya ngalah aja kalau kita bahasa orang Jawa itu begitu, ngalah ya. Orang tua itu punya masanya teman-teman, ya orang tua itu punya masanya, paling berapa lama sih jadi orang tuanya kita gitu kan, bukan, mohon maaf ya, bukan berarti apa namanya ini buruk ya konotasinya, tapi pada kenyataannya begitu ya, yang tua akan berganti kan begitu ya. Jadi ujian kita tuh sebatas itu, dan itu teman-teman semuanya ketika nanti itu sudah terlewat, yakinlah ya itu masya Allah itu pendek banget waktu, ternyata waktu saya berkhidmah atau saya dan itu sangat pendek sekali loh gitu. Dan jangan sampai itu nanti ada penyesalan di diri kita gitu ya, jangan sampai ada penyesalan di diri kita. Jadi teman-teman ya, siapapun yang menyuruh kita untuk memutuskan hubungan ya dengan orang tua kita ya, jangan turuti ya. Kalau itu adalah ternyata orang yang dekat sama kita, hatta suami kita, ya berarti itu adalah PR kita untuk memahamkan suami kita ya. Itu berarti dia menyuruh dalam kemaksiatan, sementara ya tidak ada kepatuhan dalam kemaksiatan, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kalau misalnya antum memahami bahwa memutus silaturahim itu berarti kita nggak boleh berkunjung atau sebagainya, apalagi dalam kondisi pandemik begini ya, jangan juga antum terlalu lebay gitu ya, terlalu lebay mikirnya gitu. Kira-kira misalnya suaminya dia nggak usah datang, nggak usah mudik dulu ya gitu kan, terus antum merasa aduh ini udah mutusin silaturahim, nggak gitu kan ya, itu berarti lebay kan. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini ya tidak ketemu atau tidak berkunjung bukan berarti kita memutus silaturahim ya. Memutus silaturahim itu artinya mas nggak usah nggak usah tengok-tengok lagi, nggak usah ini lagi, nggak usah ada hubungan apapun gitu ya, dan nggak, bukan jadi anaknya lagi ya, itu bila min dalik ya, jangan sampai seperti itu, ngomong kasar ya sampai menyinggung perasaan orang tua dan sebagainya. Nah, jangan ya teman-teman ya begitu ya, wallahu alam bisawab. Jadi apapun alasannya teman-teman ya, jaga beneran ya. Di depan mata saya banyak sekali orang-orang yang seperti itu ya, mereka memutuskan silaturahim dengan banyak sekali alasan merasa orang tuanya nggak mau ngertiin dia lah, alasan orang tuanya begini lah, alasan orang tuanya begini dan begitulah, nggak sepemahaman lah, nggak seinilah. Ya Allah teman-teman, istighfar yang banyak ya, taubatan nasuha yang banyak gitu ya. Ingat loh, kita itu kalau merasa kita itu sekarang pintar, kita itu sekarang punya banyak ilmu, punya banyak harta dan sebagainya, itu semua ya karena orang tua kita ya kan. Salah satunya itu ya, itu perannya luar biasa orang tua pada diri kita gitu. Jadi kalau sekarang kita pintar terus merasa keminter gitu terus merasa berbeda sama orang tua, di bagian mana gitu loh ya. Toh kalau nggak ada orang tua kita tidak memutuskan untuk membesarkan kita nggak sampai sekarang kan begitu ya. Maka itu sesuatu yang tidak bisa kita balas dengan apapun ya perbuatan kita ya. Maka teman-teman berbuat baiklah kepada orang tua, wabil walidaini ihsan ya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Sampai mana berbuat baiknya? Sampai pol, sampai kita nggak tahu lagi gitu kan batasannya. Nggak usah ada batasan ya. Kalau misalnya suami masih kurang adil dengan orang tua kita, Bu Ustazah kayak gimana gitu ya, teman-teman, itu PR kita ya. Doakan terus suami kita, pahamkan terus gitu kan, sampai akhirnya nanti beliau ya adil dengan orang tua, baik mertua maupun orang tuanya sendiri. Kuncinya di kita ya. Kalau kita baik sama dia, kita perhatian sama orang tuanya, kita sayang juga sama orang tuanya, pasti suami baik sama orang tua kita kan begitu ya. Yang banyak terjadi itu kan ada gap antara ya mertua perempuan sama mertua ya kan. Jadi dia kalau sama ibunya suami kayak gimana gitu ya, gimana suaminya mau baik sama orang tua kita kalau dia begitu kan ya. Jadi sama-sama muhasabah ya teman-teman semua ya, wallahu a'lam bishawab, begitu ya.
Mbak Mila ada lagi? Selanjutnya, Umi mohon izin bertanya, bagaimana kalau kita tidak bermaksud bicara berbeda di depan dan di belakang, tetapi lebih bermaksud menjaga perasaan orang lain, sering merasa nggak enakan sama orang. Seperti itu. Ya. Dalam hal ini teman-teman, ya kalau niatnya kita menjaga perasaan orang lain, ya kan menyenangkan hati orang lain. Gimana? Ya, baksonya enak gak gitu kan? Ya aku masak sendiri loh gitu. Walaupun ya kan rasanya aneh nggak karuan. Ya, walaupun asin nggak karuan gitu. Enak. Ya kan? Enak aja bilang enak, ya. Enak, dan itu bukan bermaksud kita untuk mengungkapkan sifat atau kita munafik di depan dia, enggak. Itu kondisi yang dibolehkan gitu ya. Suami kita datang gitu kan, terus kemudian ternyata dia kondisinya lelah apa segala macam dari luar gitu kan. Terus kemudian ditanya, Assalamualaikum Nyi, gimana? Baik, baik, alhamdulillah gitu. Padahal dia udah uyak-uyakan serapakat gitu ya mau rupanya gitu ya. Yang ganteng gitu, tetap harus gitu kan. Ya bukan berarti kita munafik begitu ya kan. Apalagi nih suami-suami gitu yang banyak itu kan suami harus punya keahlian seperti ini ya. Keahlian merayu ke istrinya, keahlian untuk mengungkapkan tidak sesuai dengan fakta demi untuk menyenangkan, kan begitu. Nggak masalah ya. Apalagi nanti ada satu hubungan yang baik gitu kan. Termasuk yang diperbolehkan adalah untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Misalnya di sini ada Mbak Eva sama Mbak Okta berantem misalnya ya, naudzubillah ini. Ini hanya permisalan aja ya Mbak. Ya, misalnya Mbak Eva sama Mbak Okta berantem, salah paham gitu kan, salah paham gitu. Kemudian ada Mbak Lina yang pengen mendamaikan mereka. Kenapa? Karena Umi saya sayang banget loh sama Mbak Eva sama Mbak Okta ini, sayang banget kalau mereka ini jadi berantem, kan saya jadi nggak nyaman gitu kan. Terus apa upaya yang dilakukan Mbak Lina? Mbak Lina datang ke rumahnya Mbak Eva. Mbak Eva, assalamualaikum gitu. Ini loh gitu, aku bawain tadi pas ketemu saya tadi habis ketemu Mbak Okta, terus dia nitip karangan jangan ada buket gitu ya, ada bunga cantik buat Mbak Eva gitu, dikasih kita bilang ya bahwa itu dari Mbak Okta misalnya ya, padahal sebenarnya Mbak Okta itu nggak kasih sama sekali gitu ya, boro-boro ngasih ngasih buket bunga cantik gitu ya, orang nyebut nama Mbak Eva aja lagi misalnya gitu kan ya, tapi karena upayanya Mbak Lina pengen mendamaikan gitu ya. Nanti kemudian Mbak Linanya datang ke tempatnya Mbak Okta bilang gitu, Mbak Okta dapat salam dari Mbak Eva gitu ya, dan ini gitu ya oleh-oleh dari Mbak Eva gitu ya kan, dikasih buah atau parcel misalnya ya. Masya Allah ternyata saudaranya gitu yang selama ini salah pahami ternyata perhatian sama kita, akhirnya mereka kembali kebaikan ya, mereka baik gitu, saling bilang, Mbak Eva terima kasih banyak ya sudah perhatian sama aku, begitu juga Mbak Okta, dia kan bilang ya sama-sama ya Mbak, makasih juga udah perhatian sama aku, akhirnya clear kan, akhirnya apa ya, sudah nggak ada tuh berantem, jadi apa Mbak Lina yang tadi ya upaya bohongnya untuk menyatukan itu nggak masalah, dan itu sangat mendapatkan pahala dari itu, sangat baik sekali ya, dan Masya Allah Insya Allah dapat pahala ya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu amalan yang sangat baik teman-teman. Ya, jadi kalau yang munafik itu tadi loh yang dibilang ya, dia manis di depan tapi di belakangnya tuh kayak jelekin gitu. Ya kan? Stahziun ya. Ngolok-ngolok gitu. Ya, apaan sih ini sih? Pokoknya fasih banget lah gitu dalam hal burukannya apa segala macam. Ya. Tapi kalau sekedar misalnya ya senyum gitu doang, terus kemudian nggak ada lanjutannya gitu ya, nggak masalah gitu ya, apalagi tadi yang dipertanyakan adalah sesuatu yang niatnya bukan untuk ya niatnya tuh bukan untuk buruk ya, niatnya untuk menjaga hubungan, maka nggak apa-apa ya, asal kita tahu batasannya ya teman-teman semuanya ya. Asal kita tahu batasannya, terus nanti jangan sampai ya salah paham dengan keterangan ini kemudian menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik atau bermaksiat. Naudzubillah min dzalik ya. Paham ya? Wallahu alam bishawab. Mbak Mila, ada lagi? Ya, satu pertanyaan lagi ya Umi ya.
Baik, pernah dengar dari kajian bahwa kalau kita merasa takut bahwa kita punya sifat-sifat munafik, artinya bahwa kita termasuk orang yang beriman. Apakah benar, Ustazah? Iya, ya. Orang yang senantiasa merasa, ya kan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menghadirkan perasaan apa namanya? Khosyah, ya, perasaan takut, ya, dan perasaan roja, ya. Itu adalah ciri orang mukmin, ya kan? Nah, salah satunya begitu, ya. Perasaan takut itu takut kalau kita melakukan satu kesalahan, tapi jangan over, ya, jangan over teman-teman. Karena kalau over bagaimanapun juga, ya, itu akan menghambat prestasi kita, ya, akan menghambat produktivitas kita, gitu, ya. Jadi pada porsinya, gitu, pada porsinya, ya. Ada perasaan kita takut loh untuk berbuat salah, ada perasaan kita takut nanti apa yang kita lakukan itu Allah tidak suka sama kita, gitu. Itu menjadi bagernya kita, menjadi batasannya kita. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, ya, bagaimana caranya kita menjaga keimanan itu, ya, menjaga ketakwaan kita, ya, seolah sama seperti orang yang berjalan di, ya, pecahan kaca, ya. Di tempat jalan kita, tempat kita berjalan itu ada pecahan-pecahan kaca. Bagaimana cara kita jalan, teman-teman? Hati-hati, bener nggak? Ya pasti kita ini banget gitu, ngeliatin banget gitu jalannya gitu. Terus kita cari peluang mana yang rasanya nggak ada pecahan-pecahan kacanya di situ gitu. Ya maka hati-hati, pakai jurus hati-hati tadi. Ya takut kalau pecahan kaca itu mengenai di kaki kita gitu. Ya sama seperti itu, ya. Jangan sampai gitu ya. Kita begitu kita tahu di jalan itu banyak sekali pecahan kaca, ya, banyak belingnya misalnya, ya. Kita lagi nggak pakai alas kaki, kemudian kita jalannya lari gitu, asal teranyak aja gitu kan. Ya terjadi apa, teman-teman? Ya kita yang luka, ya kan? Kita luka, pecahan-pecahan nanti bisa terkena ke kita. Begitu juga ya perasaan atau rasa, ya. Jangan nanti gitu kan. Ya, nah itu bagusnya ketika kita punya perasaan seperti itu, teman-teman semuanya, kita akan mudah untuk banyak beristighfar. Ya, makanya kenapa gitu ya Rasulullah tuh mengajarkan kepada kita itu untuk sering-sering beristighfar. Sekali majelis, ya, 100 kali istighfar, atau minimal sehari itu 100 kali istighfar, ya. Kalau nggak bisa kalau nggak bisa 1000, minimal 100 kali istighfar, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi nih bagi pengusaha-pengusaha muslim itu, ya, itu sudah sering kali yang diajarkan para mentor-mentornya, ya, ilmu jualan jalan langit itu pasti amalannya disuruh istighfar sebanyak-banyaknya, benar nggak? Ya, itu bukan hanya untuk orang jualan, teman-teman. Ya, itu untuk kita semua orang muslim, ya. Hendaknya dia mendawamkan istighfar sebanyak-banyaknya. Seberapa banyak, Bu? Sebanyak-banyaknya, semampu bisa gitu. Kalau mampu 1000 kali setiap hari, ya, itu kita baca istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau belum mampu 100 kali, ya kan, minimal kita baca istighfar. 100 kali itu cepet banget, teman-teman. Ya cepet banget 100 kali itu. Ya kita habis sholat aja kita istighfar, ya kan, 100 kali itu nggak sampai 15 menit, ya sampai, insya Allah, ya. Dan insya Allah teman-teman kalau lafal istighfar itu sering kita ucapkan, ya, itu insya Allah dampaknya baik untuk diri kita, ya, dampaknya baik untuk diri kita. Hati juga jadi lembut gitu ya, hati itu jadi lembut, jadi gampang dimasuki dengan hal-hal yang baik gitu, ya. Dan insya Allah nggak keras kita, ya. Itu jadi tidak apa-apa, tetapi jangan over. Ya, jangan over. Nanti kalau over jadi nggak produktif. Kenapa? Karena saking takutnya gitu kan, saking takutnya nanti begini-begini, nanti jadinya mau berbuat apa-apa jadi takut, jadi apa? Ya, yang benar lagi nggak produktif gitu ya. Jadi sewajarnya, ya. Bekali diri dengan banyak istighfar, insya Allah, ya, itu akan meluluhkan, ya, sifat-sifat kita, ya, sifat-sifat buruk kita, ya, insya Allah akan menjadi, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Mbak Bella. Ya, baik Umi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum Umi menutup, saya akan memberikan beberapa pengumuman untuk hari Kamis. Di sini Umi akan ada di grup kita. Jadi apabila ada yang ingin bertanya, nanti Umi akan menjawab ya Umi ya.
dari jam 8 sampai jam 12 setiap hari Kamis. Ya. Iya, betul. Dan di sini untuk ada titipan dari Mbak Irma untuk MT Kawair Tunisa hari Kamis tanggal 15 April 2021 jam 13.00 sampai 14.30 akan ada kajian dengan tema Ramadan Madrasah Kehidupan dengan Ustadz Afdoli. Ya, ada titipan minta didoain dari Mbak Miladi. Saat ini ibunda lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Jadi minta doanya dari ibu-ibu dan dari Umi. Iya, teman-teman semuanya, kemarin saya sampaikan sama Mbak Irma ya, biar kita ada interaksi, tapi saya membatasi waktunya hanya di hari Kamis pagi aja ya. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan bisa membuat kita semakin dekat ya, ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyahnya juga bisa ini ya. Tetapi nanti mohon maaf juga nggak bisa lama-lama di grup, ntar saya ini aja bolak-balik aja, nggak apa-apa ya panitia ya. Tapi kalau misalnya nggak harus, kalau nggak ada pertanyaan juga nggak usah dipaksain sih. Ya biasa aja ya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti kita jawab di situ jadwalnya ya. Terus kalau mohon diingatkan saya juga sama panitia ya, kalian juga atau kita juga bisa saling bersaing insya Allah nanti ya. Baik teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan orang tua Mbak Miladi dimudahkan ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang tua yang mungkin tidak menyampaikan tapi ada yang lagi sakit orang tuanya ya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta doa dari ibu-ibu semuanya ya, untuk ibu saya, mertua saya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita semuanya ya, wabil khusus di di bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan disehatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca suratul Fatihah untuk orang tua Mbak Miladi ya, atas doa yang kita panjatkan tadi, mudah-mudahan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan yang tamah. Ya Allah hadihin ya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadana waj'alna hadha Ramadana afdalana fi umurina waj'alna min ahlika ya Rabb wa bi Ramadana irfa'na darajatana waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna min ahlika ya Rabb waj'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar wa fi kulli yawm wa fi kulli sa'ah wa bil khusus fi Ramadan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'a rasulikal karim sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, di siang hari Ramadan ini adalah waktu yang mustajab sekali ya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita disehatkan, orang tuanya Mbak Miladi disehatkan ya, dan mudah-mudahan Allah ya menjaga keturunan kita, anak-anak kita senantiasa menjadi ahli Quran dan orang-orang yang ya menjadi penyejuk mata bagi kita semuanya dan dibanggakan oleh agama kita. Dan mudah-mudahan ya kita juga
senantiasa diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, bisa membacanya, diberikan rizki membacanya, apalagi di bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam upaya kita target kita pada Al-Qur'an, ya. Mudah-mudahan Allah bantu, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Jazakumullah ya Rumi. Jazakumullah semuanya atas doanya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama mohon maaf lahir batin juga ya. Saya izin live ya teman-teman semua. Selamat masak, selamat berbuka puasa. Jangan lupa banyak berdoa ketika berbuka puasa ya. Doakan saya juga ya. Yuk. Jazakallahu khair, Ibu.